Episode selanjutnya, sudah lama mereka berdua tidak mendapatkan kasus. Sebenarnya banyak, tapi bagi Sherlock tidak ada yang menantang. Bahkan ada permintaan di website untuk mencari Bluebell, nama kelincinya yang hilang. Di sini juga diperlihatkan Sherlock memakai obat-obatan untuk menenangkan dirinya, tapi dilarang oleh Watson. Dan muncullah klien yang memberi harapan mereka. Klien bernama Henry Knight menunjukkan video dia diwawancarai mengenai daerah tempat tinggalnya, Baskerville di Dartmoor. Di mana tidak jauh dari sana, pemerintah melakukan operasi sangat rahasia, mendirikan pusat penelitian senjata kimia dan biologi. Ada konspirasi sejak Perang Dunia Kedua mengenai percobaan di sana, yaitu mutasi genetik, memelihara hewan untuk medan perang dan kemungkinan masih dilakukan sampai sekarang. Henry di video itu menceritakan kisahnya saat umur 9 tahun, bertemu seekor monster anjing yang membunuh ayahnya. Sherlock mematikan video itu dan ingin mendengar langsung dari Henry apa yang terjadi di hari kematian ayahnya. Ayahnya adalah orang yang meyakini lab Baskerville melakukan percobaan bahaya dengan memutasi hewan-hewan. Untuk memastikan itu, di Baskerville ada sebuah tempat bernama Dewar's Hollow, nama yang diambil dari iblis kuno. Di sana kabar hasil-hasil lab itu muncul. Nyatanya, Henry melihat itu benar. Dia melihat monster berbulu hitam, pekat dengan mata merah yang menangkap ayahnya dan mencabik-cabiknya. Henry kabur dan tidak ingat apapun lagi. Yang dia tahu, dia ditemukan warga di pagi harinya. Ayahnya tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Watson bertanya, kejadian itu 20 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang dia melaporkannya? Holmes yang menjawab, karena tadi malam Henry melihat monster itu lagi setelah sekian lama. Sherlock menerimanya karena Henry mengatakan anjing menggunakan kata hound, bukan dog. Kosakata kuno yang jarang digunakan saat ini untuk menyebut anjing. Footprints of a gigantic hound. Sekarang cerita Henry akan dilanjutkan. Terapisnya, Louis Mortimer, meyakinkan Henry untuk tetap tinggal di Dartmoor. Untuk menghadapi ketakutannya karena berpotensi Henry mengalami trauma kehilangan ayahnya sejak kecil. Jadi Henry mencoba memberanikan diri ke lembah Dewar's Hollow untuk lebih melawan ketakutannya. Tapi dia melihat jejak kaki anjing raksasa tepat di mana ayahnya dulu dicabik. Sherlock menerima kasus ini. Henry disuruh pulang duluan dan mereka akan menyusul. Sampai mereka di sana, tepatnya di pub yang memiliki kamar sewa. Watson bertanya kepada dua pemilik pub, Gary dan Billy, mengenai isu monster di lembah Dewar's Hollow. Gary mengatakan selain Henry Knight yang melihat monster itu, pemandu wisata Baskerville bernama Fletcher juga pernah melihat monster anjing itu. Sekarang Sherlock bertanya dengan Fletcher, berpura-pura taruhan dengan Watson untuk membuktikan kalau monster anjing itu ada atau tidak. Membuat Fletcher semangat untuk membuat Sherlock kalah. Lembah itu tidak banyak orang yang ke sana. Entah apa yang membuat ketika masuk ke tengah lembah ada perasaan yang membuat orang takut. Tidak cukup untuk Sherlock. Fletcher menceritakan satu dari temannya sendiri yang bekerja di pemerintahan. Temannya pernah masuk ke lab rahasia yang ada di sini. Dia melihat sendiri banyak hewan percobaan di sana. Tikus sebesar anjing, anjing sebesar kuda, dan Fletcher menunjukkan jejak kaki anjing yang lebih besar dari yang dia jelaskan tadi. Sherlock dan Watson langsung pergi ke lab rahasia yang ada di Baskerville ini. Sherlock menggunakan ID milik Mycroft. Dia mencurinya dan tidak bisa lama sampai pemerintah melaporkan ke Mycroft ID-nya terdeteksi masuk ke lab rahasia Baskerville. Sampai di dalam bertemu dengan Dr. Franklin yang tampaknya curiga akan kehadiran mereka berdua. Pembantu mereka menjelaskan kalau di ruangan ini adalah penelitian sel induk untuk menyembuhkan flu biasa dan juga senjata biologi untuk berjaga-jaga akan adanya perang. Di ruangan selanjutnya bertemu dengan Dr. Stapleton. Pada dasarnya, di lab rahasia ini tidak ada yang menyebutkan jabatan sebenarnya. Yang bisa dijelaskan Stapleton adalah tugasnya untuk mencampurkan berbagai gen hewan untuk melihat reaksi apa yang diberikan. Sherlock tampaknya mengenal nama Stapleton. Dia lalu menuliskan kata Bluebell, kelinci yang dilaporkan menghilang yang awalnya Sherlock tidak tertarik. Can't find Bluebell anywhere. Please, can you help? Bluebell? A rabbit, John. Oh. Stapleton pun mengatakan kalau itu adalah nama kelinci milik putrinya. Sherlock menanyakan kemana kelinci bernama Bluebell, di mana deskripsi lengkap kelinci itu adalah bisa bersinar saat keadaan gelap milik Kirsty Stapleton.
Jawabannya tidak diberi karena Sherlock merasa batas ID Mycroft sudah di ujung, jadi mereka berdua harus segera pergi. Jadi Sherlock hanya membayangkan mereka berdua hanya untuk menanyakan kelinci yang bisa bersinar di dalam gelap. Di lift, mereka kembali bertemu dengan Dr. Frankland, dan sampai di lantai keluar, mereka disambut Mayor Barrymore. Hal itu membuat mereka terlambat karena laporan sudah sampai ke lab yang terdeteksi ID yang tidak diizinkan. Untungnya, Dr. Frankland menyelamatkan mereka berdua dan berkata mengenal Sherlock sebagai Mycroft Holmes. Di perjalanan keluar, Frankland tahu kalau mereka berdua adalah Sherlock Holmes dan John Watson berkat website yang dibuat Watson. Dia yakin kedatangan mereka karena film dokumenter di mana Henry Knight memberikan cerita melihat monster anjing. Frankland sebenarnya tidak mengenal Henry, tapi mengenal ayahnya, bahkan berteman baik. Frankland memberikan nomor ponselnya jika mereka membutuhkan hal lain. Di dalam perjalanan, Sherlock menyimpulkan kalau Dr. Stapleton melakukan percobaan genetik rahasia pada hewan. Pertanyaannya, apakah dia melakukan juga pada hewan selain kelinci, seperti anjing raksasa? Sekarang pindah ke rumah Henry. Henry menceritakan hari ini saat melakukan terapis, dia mulai sedikit mengingat kejadiannya dulu. Melihat dua kata, liberty dan in, tapi masih belum tahu artinya. Tapi pertemuan ini adalah untuk membuat satu rencana dari Sherlock, yaitu membawa Henry kembali ke lembah pada malam hari bersama Sherlock dan Watson, memastikan apakah memang benar adanya monster anjing atau tidak. Di malam hari menuju tengah lembah, Watson terpisah dari Sherlock dan Henry karena melihat adanya cahaya seolah memberikan sandi. Watson mencatatnya, tapi karena itu dia semakin terpisah dari mereka berdua. Sedangkan Sherlock dan Henry, Sherlock menanyakan apakah Henry mengenal Dr. Frankland. Henry menjawab iya. Dia memanggilnya Paman Bob. Tapi baik Frankland dan ayahnya sama-sama tidak menceritakan apa pekerjaan sebenarnya pada Henry. Dan sampailah mereka berdua di tengah Dewar's Hollow. Sherlock yang turun ke bawah lalu melihat monster anjing itu. Sherlock seakan menolak apa yang dia lihat dan segera pergi dari sana. Kembali ke pub, Sherlock tampak shock. Dia benar-benar melihat anjing raksasa itu. Watson mencoba menenangkan Sherlock karena untungnya posisinya dia tidak melihat sosok itu. Apa yang terjadi jika mereka berdua sama-sama melihat monster anjing raksasa? Sherlock merasa dirinya masih baik-baik saja. Bisa menganalisis semua orang yang ada di pub ini sampai anjing yang mereka miliki tidak ada satupun yang sama dengan yang dia lihat. Dia sangat yakin apa yang dilihatnya di lembah adalah benar-benar monster anjing. Jadi Sherlock meminta untuk Watson membiarkan dia sendiri dulu. So you see, I am fine if I didn't know better, so just leave me alone. Tapi kata-kata Sherlock terlalu berlebihan sehingga Watson pergi dengan emosi juga. Di luar, Watson kembali melihat cahaya kelap-kelip yang sama saat di lembah. Jadi dia ke sana, yang ternyata hanyalah seorang pasangan yang sedang bermain di dalam mobil. Jadi Watson kembali dan mendapat pesan dari Sherlock. Terapis Henry, Louis Mortimer, berada di pub dan meminta Watson untuk mewawancarainya. Kemudian Watson bertemu Mortimer. Tapi saat Mortimer ingin membuka cerita mengenai apa yang dialami Henry, Dr. Frankland datang menghampiri. Watson yang menyamar sebagai dokter yang memiliki pasien yang sama, terbongkar oleh Frankland yang mengatakan Watson adalah asisten Sherlock Holmes, dua detektif swasta yang terkenal. Hal itu membuat Mortimer tidak jadi bercerita dan meninggalkan tempat. Esoknya Sherlock secara tidak langsung meminta maaf kepada Watson karena perkataannya semalam. Dia sebenarnya tidak percaya yang dilihatnya, tapi bertanya-tanya apa yang membuat dia bisa melihat monster itu. Dan Sherlock memberi pertanyaan ke Watson, bagaimana kalau hound bukan mengarah ke anjing, tapi itu adalah singkatan yang kebetulan artinya adalah anjing. Di pub, ternyata Lestrade ada di sana. Berkata sedang liburan, tapi jelas menurut Sherlock kalau Lestrade sedang dimintai ke sini oleh Mycroft. Watson merasa ini kebetulan. Dia juga melakukan investigasi. Di pub ini tercatat pasokan daging yang banyak untuk ukuran pub vegetarian. Jadi Lestrade akan memeriksa catatan pub milik Gary dan Billy. Di sela itu, Sherlock membuat kopi untuk Watson sebagai permintaan maafnya. Watson tidak suka kopi manis. Harus meminum itu untuk menghargai Sherlock. Kembali ke investigasi pub ini, di sekitar sini banyak anjing liar apalagi di sekitar lembah. Bagi Gary dan Billy, itu adalah sumber pendapatan baru. Mereka mengurungnya, tapi sebulan lalu para anjing-anjing itu sangat ganas dan ketika membawanya ke dokter hewan, semua yang dibawa mati
jadi sebagian dilepaskan kembali. Pindah keluar, Lestrade akan melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat. Watson bertanya, mungkinkah anjing-anjing liar itu yang dilihat Sherlock semalam? Sherlock menjawab tidak. Anjing itu sangat besar, bermata merah, seluruh badannya bersinar. Jadi untuk memastikan lagi, Sherlock mengajak untuk kembali ke lab dengan kali ini meminta izin langsung dari Mycroft untuk menggunakan ID-nya. Sampai di sana mereka akan berpencar. Sherlock menemui Mayor Barrymore. Watson mencari anjing yang sesuai dengan deskripsi yang Sherlock lihat. Sherlock meminta permintaan kepada Barrymore untuk membuktikan sesuatu. Di sisi Watson, dia masuk ke ruangan yang tiba-tiba lampu ruangan mati. Dan ruangan itu semuanya terkunci. Watson mendengar suara anjing dan dia yakin itu monster yang dicari. Jadi dia bersembunyi di dalam kandang hewan. Dan saat monster itu mendekat, ternyata itu adalah Sherlock. Watson ketakutan dan memastikan apa yang dilihatnya sama dengan yang dilihat Sherlock. Tapi Sherlock mengatakan tidak. Dia berbohong tentang badan monster itu bersinar. Watson melihat apa yang ingin dilihatnya karena perkataan Sherlock. Dan dipastikan mereka berdua sudah dibius. Sekarang adalah mencari orang yang membuatnya. Bertemu dengan Dr. Stapleton, membuktikan kalau kelinci milik putrinya diambil ibunya sendiri dengan Sherlock mematikan lampu dan para kelinci bersinar. Seorang Sherlock meminta mikroskop untuk meneliti bius apa yang membuatnya berhalusinasi. Tapi Sherlock tidak menemukan apapun di dalam gula. Watson menanyakan gula apa. Sherlock meyakini gula di rumah Henry adalah bius yang membuat dia berhalusinasi. Sebelum ke lembah saat itu, dia sempat minum kopi di rumah Henry. Watson juga minum tapi tidak memakai gula. Itu sebabnya malam itu Watson tidak melihat monster anjing. Dan saat kesini, Sherlock membuat kopi dengan gula di rumah Henry untuk Watson saat di pub. Yang dipikir Sherlock itu sebabnya Watson berhalusinasi. Tapi masalahnya setelah dicek, gula itu tidak ada unsur yang membuat seseorang berhalusinasi. Sherlock bertanya-tanya apa yang membuat mereka berdua berhalusinasi jika bukan karena bius yang dimasukkan ke gula. Sherlock menyuruh Watson dan Stapleton untuk keluar karena Sherlock ingin masuk ke Mind Palace-nya. Di dalam Mind Palace Sherlock, dia mencari arti dari Liberty dan Inn yang pernah Henry ingat di memori barunya dan menggabungkan kata Hound. Dan tersusunlah menjadi Liberty Indiana Hound. Di sisi Henry, halusinasinya semakin memuncak. Dia hampir saja menembak terapisnya sendiri. Kembali ke Sherlock dan Watson, meminta Stapleton untuk masuk ke database milik lab ini. Mencari tentang Project Hound, fasilitas percobaan CIA di Liberty, Indiana. Tapi pencarian itu ditutup karena akses akun Stapleton tidak bisa jauh sampai ke proyek rahasia CIA. Yang mempunyai akses lebih tampaknya ada di Mayor Barrymore. Jadi Sherlock harus menebak password milik akun Barrymore. Dan Sherlock berhasil menebak password Barrymore berdasarkan di ruangannya yang menyukai tentang Margaret Thatcher. Setelah masuk, ditemukanlah kalau Project Hound dinamai dari 5 orang yang memiliki proyek ini. Project Hound, obat yang membuat penggunanya sangat mudah terpengaruh. Proyek ini ditujukan sebagai senjata anti personil untuk menyesatkan musuh dengan rasa takut dan stimulus. Tapi proyek ditutup oleh 5 ilmuwan itu dan menyembunyikannya pada tahun 1986 karena efek samping pada saat percobaan yang membuat penggunanya menjadi gila permanen. Mungkin salah satu dari 5 ilmuwan ini masih memperbaiki proyek ini selama 20 tahun terakhir. Tapi menurut Sherlock, 5 ilmuwan utama itu sudah cukup tua untuk melakukannya sekarang. Pasti saat itu ada anggota lain yang masih muda ingin melanjutkan apa yang terhenti. Dan Sherlock menemukan foto seperti Frank Lane muda. Beruntung, Frank Lane memberikan nomornya kepada Sherlock, jadi dia bisa mengajak bertemu membicarakan bius apa yang digunakan Frank Lane. Tapi Watson mendapatkan telepon dari terapis Henry, meminta mereka untuk mencari Henry, menceritakan Henry berhalusinasi dan hampir menembak dirinya. Ketika sadar, dia langsung pergi, entah kemana. Sherlock yakin Henry menuju di Wers Hollow, tempat semua ini bermula. Sherlock menelpon Lestrade untuk ikut membawa pistol. Pindah ke di Wers Hollow, Henry sudah berada di sana. Dia hampir gila dan ingin menembak dirinya sendiri. Beruntung Sherlock dan Watson datang tepat waktu. Sherlock mencoba menyuruh Henry untuk mengingat baik-baik apa yang dilihatnya dulu, kalau apa yang dilihatnya bukanlah monster, melainkan seorang pria. Henry mulai menyusun kembali ingatannya.
Seorang pria memakai masker gas, berkelahi dengan ayahnya. Ayahnya mati dengan kepalanya menabrak batu. Saat berdiri, pelaku memakai baju Hound Liberty Inn. Sherlock mengatakan saat Sherlock melihat monster itu juga karena berhayal sesuai dengan perkataan Henry. Tapi tiba-tiba monster anjing muncul di atas mereka. Sherlock, Watson, Lestrade, dan Henry sama-sama melihat monster itu. Di belakang muncul seseorang memakai masker. Sherlock melepasnya. Malah muncul di balik masker itu adalah wajah Moriarty. Sherlock harus melawan halusinasi dan kembali. Wajah Moriarty berubah menjadi wajah Franklin yang sambil menutup hidungnya. Sherlock akhirnya tahu kalau penyebab halusinasi ini karena kabut. Jenis biusnya berbentuk aerosol gas. Project Hound adalah ranjau kimia berbentuk kabut. Monster anjing itu ditembak oleh Watson dan Lestrade. Sherlock menyuruh Henry untuk melihat dengan jelas kalau itu bukan monster, hanya anjing liar. Henry marah kepada Franklin. Kenapa dia melakukan ini kepadanya? Kenapa tidak dia bunuh saja saat itu? Sherlock mengatakan kalau Franklin tidak bisa membunuh Henry untuk mengecilkan kemungkinan kecurigaan. Perlu diingat, Franklin dan ayah Henry saling mengenal dan berteman baik. Untuk membungkam Henry, Franklin membuat Henry berhalusinasi untuk membuat cerita ayahnya dibunuh monster anjing. Sekaligus, Henry dijadikan bahan percobaan. Selama 20 tahun, setiap Henry datang ke lembah, dia menambah dosisnya. Tapi semakin lama Henry semakin mengingat apa yang dilihatnya dulu, sehingga Franklin harus memberi dosis lebih untuk membuat Henry ketakutan. Menjadi gila, kembali ke lembah tempat dia selalu mengingat monster itu. Dan bunuh diri, atau opsi lainnya, Franklin yang akan mengeksekusi Henry. Di saat Watson dan Lestrade kembali menembaki anjing yang tersisa, Franklin memanfaatkan keadaan untuk kabur. Tapi sial untuknya, karena dia kabur ke arah perbatasan lembah dengan lab Baskerville yang dibatasi ranjau. Franklin menginjak salah satunya dan mati dalam ledakan ranjau. Kasus selesai dengan orang yang terakhir mengetahui Project Hound sudah mati. Scene ditutup di penjara. Mycroft memerintahkan untuk pembebasan seseorang yaitu Moriarty. Di dalam sel, terlihat Moriarty menulis nama Sherlock di seluruh dinding.